Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan yang melalui semuanya, ya, gerak. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Ada, pembina upacara, hormat, gerak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sebelumnya kemerdekaan Indonesia dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat bangsa mengantarkan rakyat Indonesia berdepan untuk kembang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, diselamatkan oleh pimpinan budaya kehidupan kebangsaan yang benar. Maka rakyat Indonesia menyatakan hari ini dengan bahagia. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, keadilan agama dan keadilan sosial. Semangat itu tentang kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta terpenuhi dengan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembacaan Dewi Dharma dan Desa Dharma diikuti seluruh peserta upacara. Silakan berbakti kepada ayah bunda.
amanat pembina upacara pasukan Gusti Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Yang saya hormati kakak-kakak pembina Hawit Ranting SMP Muhammadiyah ya. Kemudian tak lupa kepada anak-anakku siswa-siswi kelas 7, 8, 9 yang saya cintai dan saya banggakan. Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat memperingati Hari Pramuka ke-64 tahun 2025. Atas nama Gerakan Pramuka, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, para gubernur, bupati, wali kota, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang senantiasa rela memberikan dukungan nyata bagi eksistensi dan kemajuan Gerakan Pramuka Indonesia. Kepada anggota Gerakan Pramuka di seluruh penjuru tanah air Indonesia, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Pramuka ke-64 tahun 2025. Peringatan Hari Pramuka ke-64 kali ini, kita mengusung tema kolaborasi untuk membangun ketahanan bangsa. Tema ini bukan hanya menjadi slogan, tetapi sebagai sebuah tekad dan komitmen kita bersama untuk terus dapat memperkuat jati diri Pramuka sebagai insan Pancasila yang siap menjadi garda terdepan untuk menjaga dan mengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan setiap Pramuka akan senantiasa memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika adalah harga mati. Tantangan yang kita hadapi saat ini semakin kompleks. Kita menghadapi arus digitalisasi global, disrupsi teknologi informasi, hingga berbagai ancaman sosial seperti maraknya judi online, bullying, penyalahgunaan narkoba, tawuran pelajar, pornografi, hingga masuknya budaya asing yang perlahan telah mengikis semangat gotong royong dan nasionalisme generasi muda. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Gerakan Pramuka harus dapat hadir sebagai salah satu solusi strategis untuk membentuk karakter generasi muda yang tangguh, berintegrasi, dan berwawasan kebangsaan, yang siap menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Sebagai organisasi pendidikan non-formal, Gerakan Pramuka memiliki peran, tugas, dan fungsi yang sangat penting dalam membantu program-program pemerintah, khususnya dalam membina generasi melalui pendidikan karakter. Gerakan Pramuka juga memberikan pendidikan life skill, soft skill, dan hard skill, serta penguatan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik yang menjadikan seorang pramuka sebagai kader pemimpin bangsa yang paripurna. Kami mengajak kepada seluruh anggota Gerakan Pramuka untuk terus aktif dalam berbagai bentuk pengabdian masyarakat, hadir di setiap momen-momen krisis seperti saat terjadi bencana, terlibat dalam tim SAR dan penanggulangan bencana lainnya,
Anggota Gerakan Pramuka perlu secara konsisten untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti bakti sosial, turut serta dalam membantu kelancaran arus mudik di setiap hari raya, serta kegiatan yang berdampak lainnya. Sehingga pada momen-momen tersebut jelas terlihat kehadiran anggota Gerakan Pramuka di tengah-tengah masyarakat. Kami juga mengajak kepada seluruh anggota Gerakan Pramuka untuk terus aktif dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan hidup, seperti penanaman pohon, pembersihan fasilitas umum dan rumah ibadah, serta mensosialisasikan gerakan hemat energi. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan oleh anggota Gerakan Pramuka yang tersebar di perkotaan, pegunungan, kepulauan, hingga pelosok-pelosok. Semangat itu tumbuh berkat nilai-nilai Pancasila serta berpegang teguh pada Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka yang tertanam di sanubari insan Gerakan Pramuka sebagai wujud nasionalisme dan kecintaan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Di era digitalisasi, tentu kita harus terus berupaya melakukan adaptasi melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi, penyebaran konten-konten positif yang menginspirasi, serta penangkalan hoaks dan disinformasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Sesuai dengan Asta Cinta Pembangunan Nasional yang dicanangkan oleh Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, kami mengajak kepada seluruh anggota Gerakan Pramuka dari gugus depan, kuartir ranting, kuartir cabang, dan kuartir daerah untuk dapat mengambil bagian dalam mewujudkan program swasembada dan ketahanan pangan nasional. Sebagai langkah konkret, kuartir nasional Gerakan Pramuka telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti Himpunan Kerumunan Tani Indonesia, FAO, TOT, dan MTT. Program ini bersifat strategis dan akan melibatkan gugus depan di satuan pendidikan mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi, sebagai upaya membangun kemandirian pangan dan kedaulatan bangsa. Gerakan Pramuka juga terus bertransformasi, termasuk dalam pengembangan kurikulum dan sistem pola pembinaan yang relevan dengan perkembangan zaman. Gerakan Pramuka juga turut serta mendorong lahirnya wirausaha muda Pramuka melalui pelatihan dan pendampingan kewirausahaan demi berkontribusi dalam pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Semua langkah yang kita lakukan ini adalah sebuah kontribusi nyata Gerakan Pramuka dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Kita percaya bahwa sumber daya manusia yang unggul hanya bisa dibentuk melalui proses pendidikan karakter yang kuat. Gerakan Pramuka juga hadir sebagai salah satu komponen bangsa dalam membentuk SDM yang tangguh, berjiwa Pancasila, disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang kokoh. Untuk itu, saya mengajak seluruh komponen bangsa, termasuk anggota Gerakan Pramuka, para orang tua, mitra kerja, pelaku usaha, dan seluruh stakeholder pendidikan lainnya. Mari kita perkuat kerjasama, sinergitas, kolaborasi, serta komitmen guna membangun bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Mari kita jadikan Gerakan Pramuka sebagai pilar kekuatan bangsa dalam membentuk generasi muda yang berdaya saing dan siap memimpin bangsa di masa depan agar dapat lebih mandiri. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pemerintah pusat hingga daerah, kakak-kakak pengurus gugus depan, kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, hingga kuartir nasional, kepada para pembina, pelatih andalan, dewan kerja, para orang tua, para tokoh masyarakat, mitra kerja, dunia usaha, dan semua pihak yang mendukung Gerakan Pramuka selama ini. Semoga langkah dan upaya kita semua senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan membawa Gerakan Pramuka semakin jaya dan relevan sepanjang masa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi upaya dan langkah kita semuanya untuk dapat mewujudkan pramuka yang lebih baik. Selamat Hari Pramuka ke-64.
Satu pramuka untuk satu Indonesia. Jayalah pramuka dan jayalah Indonesiaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indah Pramuka dan Baginda Hidup. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada, bina upacara, Mas.
Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman. Tidak ada yang pindah dari tempat kalian tadi pas upacara. Petugas berarti di situ, peserta juga di situ. Duduk kakinya lurus, nunggu. Bisa duduk, Pak Salma. Oke. Nah ini nanti ada bumbung kemanusiaan. Ya nanti setelah itu bersih-bersih, kemudian kita akan saling-saling. Pokok duduk dulu. Yakinan Pak Bilkis duduknya. Nah, nunggu info selanjutnya. Piran ana suarane maca apa mau.